Saudara-saudara, selamat pagi. Renungan harian Selasa 31 Agustus 2021 diambil dari Daniel 11 ayat 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Nah, saudara-saudara, dunia transfer sepak bola, terutama di awal tahun 2021, awal tahun kompetisi ini, dihebohkan oleh perpindahan dua pemain yang dianggap sebagai pemain terbaik di dunia. Lionel Messi pindah ke Paris Saint-Germain dan Cristiano Ronaldo dari Juventus kembali ke Manchester United. Messi berusia 34 tahun dan Ronaldo berusia 36 tahun. Meskipun di usia demikian, yang di sepak bola dianggap sebagai usia yang hampir pensiun, keduanya tetap mendapatkan gaji yang jauh lebih besar dibanding banyak pemain lain dalam klub mereka. Hal ini disebabkan oleh keprofesionalan mereka, keahlian mereka, bakat mereka, dan keseriusan mereka dalam menjaga tubuh, dalam menjaga permainan mereka, dan konsistensi, skill, dan hasil yang mereka tampilkan. Hal ini menjadi sedikit fenomena belakangan ini, belum termasuk misalnya pemain seperti Zlatan Ibrahimovic yang tetap menjadi andalan AC Milan yang kembali ke Liga Champions tahun ini di usia 39-nya. Ketiga orang ini termasuk orang-orang lain, para pemain sepak bola yang lain, masuk ke dalam ungkapan that talent is forever. Bakat itu untuk selamanya. Kalau memang berbakat, bakat itu akan menetap, tidak pandang berapa usianya dan di mana dia bermain. Firman Tuhan hari ini, saudara-saudara, berbicara mengenai bujukan yang jatuh kepada dua jenis orang. Yang pertama orang fasik, yang ketika dibujuk justru akan tersesat. Dan yang kedua adalah orang yang baik. Orang yang fasik ketika dibujuk dan ketika dia tersesat karena bujukan tersebut, bukan hanya bujukan itu yang membuatnya tersesat, melainkan memang ada sesuatu dalam dirinya yang klop dengan bujukan yang datang kepada dirinya, sehingga ketika dibujuk, dia akan tersesat. Sementara itu umat Allah yang mengenal Allahnya justru ketika mendengar suara bujukan akan semakin kuat dan bertindak. Nah, dalam firman ini kita belajar bahwa yang jahat ketika digoda justru semakin jahat. Yang baik ketika digoda justru menganggapnya sebagai sebuah kesempatan untuk bertumbuh di dalam ujian. Itu sebabnya saya tidak terlalu suka dengan ungkapan Bang Napi yang mengatakan, waspadalah, kejahatan terjadi bukan karena ada niat, tetapi karena ada kesempatan. Karena kalau memang kita ada dalam terang Tuhan, ketika kita berhadapan dengan kesempatan untuk berbuat jahat, kita akan tetap menolaknya. Bahkan kesempatan tersebut akan kita gunakan sebagai waktu untuk berbuat baik. Talent is forever. Kindness stays. Kebaikan tinggal. Dasar kebaikan seseorang tidak menghilang dalam cobaan, malah biasanya semakin mengkilap. Jika pada saat ini kamu merasa memiliki kesempatan untuk berbuat jahat, kamu harusnya merasakan kuasa Tuhan dalam hidupmu. Gunakanlah kesempatan itu untuk berbuat baik. Jika kamu berbuat jahat, jangan salahkan kesempatan itu. Tapi mungkin ada pikiran dalam hati kita yang ingin melakukan perbuatan jahat itu. Karena itu marilah kita selalu setia di dalam jalan Tuhan, bahkan ketika ada cobaan pun. Kindness is forever. Talent is forever. Kebaikanmu akan tetap di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, kiranya Engkau memampukan kami untuk menyadari bahwa kebaikan tidak bisa diuji, tidak bisa dikalahkan oleh kejahatan, oleh suara-suara yang menggoda kami untuk melakukan kejahatan karena ada kesempatan. Bantu kami hari ini untuk bisa melakukan berbagai kebaikan meskipun kami digoda melakukan yang jahat. Tuhan sertai orang-orang yang dalam pergumulan hidupnya, terutama mereka juga yang pada saat ini sedang sakit. Kuatkan mereka agar mereka tetap merasakan kasih setiamu. Terima kasih Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.